Halo, kembali lagi dalam YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas ke-8, di mana tugas ke-8 ini adalah membahas mengenai performance testing analisis HTTP request JMeter dengan menggunakan JMeter ya. Perkenalkan, nama saya Martin Ojek Pesinurat dengan NIM 2020-215-007. Langsung saja kita membahas tugas ini. Untuk skenario tesnya itu adalah pertama kita melakukan percobaan dengan jumlah user yang beragam. Misalnya kita gunakan 200 user, dan 300 user, 400 user, 500 user. Kemudian kita disuruh mengamati persentase errornya dan throughputnya. Langsung saja. Di skenario tes ini saya sudah menyediakan table, di mana table pertama di sini kita bisa lihat kita rata-rata per tesnya itu menggunakan 10 percobaan. Oke. Langsung saja kita masuk di aplikasi JMeter. Di JMeter ini saya menggunakan website beritakotamakassar.com. Bagaimana, apakah terjadi error? Kita bisa lihat untuk di tes pengujian ini menggunakan JMeter. Tentu saja. Kita tambahkan lagi namanya HTTP request. Ya. Summary report. Tambahkan lagi. Viewer table. Oke. Di tree group ini kita ingin lihat berapa sih kecepatan atau jumlah error ketika menggunakan 200 user. Kita masukkan dulu websitenya. Websitenya. Server name-nya adalah beritakotamakassar.com. Kemudian kita masuk di thread group-nya. Nah, di sini number of thread user kita tambahkan 200 sesuai dengan percobaan kita. Kemudian kita mulai start. Kita lihat berapa jumlah errornya untuk percobaan yang pertama. Oke, ternyata tidak terjadi error dari percobaan yang pertama. Di sini kita bisa lihat berapa jumlah errornya, ada 0% dan throughputnya 6,7, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk di tabel Excel-nya. Kita sudah kita coba isikan dari 0. Kemudian throughputnya adalah 6,7. Ini tergantung kecepatan jaringan kita masing-masing. Kemudian kita lakukan percobaan kedua. Kita start. Ya, untuk percobaan kedua ternyata masih belum menemukan error. 0,0%, throughputnya 8,2. Kita masukkan di tabel Excel-nya. 0, kemudian throughputnya adalah 8,2. Oke, lanjut. Di percobaan ketiga kita coba lagi. Start lagi. Di sini kita membutuhkan sebenarnya jaringan yang kencang. Oke, ternyata di pengujian yang ketiga masih aman. Throughputnya 5,7. Ya, kita lakukan percobaan yang keempat. Tambah lagi. Masih bagus. Di percobaan yang keempat, errornya masih 0. Namun throughputnya adalah 6,2. Kita lakukan percobaan yang kelima.
Ya, ternyata masih aman, errornya masih 0, throughputnya 5,6. Kita lakukan lagi, dicobanya. Untuk menghemat waktu video durasinya, saya lakukan time skip, teman-teman ya, supaya kita tidak lama menunggu. Namun, cara-cara untuk melakukan tes menggunakan user 200 ini kita sudah bisa melihatnya di langkah-langkah sebelumnya. Nanti di 200 user kita maju ke 300, ke 400 dan 500 user. Namun sini saya akan mempercepatnya untuk mempersingkat waktunya, teman-teman. Kemudian di percobaan yang ke-10, di tes pertama ini kita ingin lihat apakah presentasi errornya semakin banyak atau sudah tidak ada. Kita coba klik start. Kita pilih summary report, di mana kita bisa lihat rata-rata errornya di sini dan throughputnya berapa. Di sini ditemukan warning di sampel data user ke 198. Sehingga tidak errornya apakah sini kita bisa lihat 0,50 untuk kasus errornya. Tunggu sampai 200. Nah, di sini dia masih membutuhkan banyak waktu. Ya, selesai teman-teman. Maka untuk jumlah error pada tes ke-10 ini adalah 0,50 dan throughputnya adalah 1,1. Nah, kita isi di data table Excel-nya, mana persentase error yang pada percobaan ke-10 adalah 0,5 dan throughputnya adalah 1,1. Sehingga kita rata-ratakan untuk jumlah presentasi pada tes yang pertama di percobaan 1 sampai 10 adalah tertekan ya, sehingga muncullah rata-rata untuk tes pertama persentase errornya adalah 1%. Kemudian untuk throughputnya adalah rata-ratanya adalah 4,58. Oke. Ini adalah hasil tes yang pertama dengan rata-rata 1,0% errornya dan throughputnya adalah 4,58. Kemudian kita masuk ke percobaan kedua. Mana tes kedua ini adalah menggunakan 300 user. Kita coba. Sebelum itu kita hapus jejaknya. Kemudian kita di sini tambahkan grupnya adalah 300 user yang ingin kita coba tadi untuk tes keduanya. Dan kita klik start. Kita lihat sambil menunggu.
bisa lihat di sini resultnya tabelnya. Sini masih belum terjadi error atau warning. Ya. Kemudian di tes yang kedua ini, sampel yang ke-39 ini adalah masih sudah memiliki jumlah warning atau error, sehingga di sini muncul status errornya persen. Kita tunggu. Ya, di sini sudah bermunculan rata-rata. Ternyata dengan menggunakan Duratus User itu pada tes yang percobaan pertama ini masih langsung muncul teman-teman jumlah errornya. Sini sudah muncul sekitar 5,96%. Apakah naik atau turun? Masih menunggu antrian 65 user lagi. Sini bisa kita lihat pada tes yang kedua ini ternyata langsung banyak yang errornya. Apalagi nanti kita ingin mencoba yang tes yang ketiga itu 400 user dan yang kelima itu sampai 500 user. Apakah kecepatannya berkurang? Namun di sini saya ingin mempersingkat durasi videonya. Karena di sini kita menunggu lama, ya. Saya skip saja teman-teman videonya. Tapi intinya adalah cara untuk mengetes kecepatan jaringan pada website tersebut, yaitu dengan langkah-langkah seperti ini, teman-teman. Skip. Oke, kita masuk di tes kedua tadi itu. Karena saya sudah skip untuk mengurangi durasi waktunya. Kita lihat di tes kedua ini pada percobaan ke-10. Kita lihat di aplikasi Gmeternya. Ya, ternyata pada tes yang kedua percobaan ke-10 kita melihat di sini untuk persentase errornya mencapai 3%. Kita input di tabelnya 3%. Dan untuk rata outputnya adalah 1,1%. Sehingga kita ini merata-ratakannya dengan cara melakukan average, sehingga hasilnya rata-rata untuk persentase errornya adalah 4,6. Dan untuk melihat throughputnya, kita lihat hasilnya rata-rata throughputnya adalah 4,9. Kita lanjut di tes yang ketiga dengan menggunakan 400 user. Apakah website berita Kota Makassar ini.com ini lancar atau tidak? Kita lihat saja di uji cobaannya digunakan Gmeternya. Kita hapus dulu semua. Kali ini kita ingin menambahkan 400 user yang bisa secara bersamaan, teman-teman. Kita lihat dulu apakah berjalan dengan baik. Klik start. Ya, ini berjalan. Oke, dia menemukan banyak error. Ternyata pada tes yang ketiga menggunakan
para user ini banyak mengalami error. Menunggunya. Di sini kita melihat ternyata jumlah error pada website beritakotamakassar.com ini hanya memiliki error ketika diakses oleh 400 user secara bersamaan. Apalagi nanti diakses 200 user pada tes keempat nantinya, teman-teman. Kita lihat saja, ini masih percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga, sampai seterusnya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kemudian untuk percobaan yang ke-10 pada tes yang ketiga ini, kita melihat bahwa errornya pada uji coba yang ke-10, percobaan ke-10 adalah errornya adalah 26,25% dan totalnya 1,3, sehingga di sini tabelnya adalah 26,25%. Dan totalnya 1,3. Kita rata-ratakan berapa persentase errornya pada tes ketiga ini. Kita lihat. Ya, sehingga hasilnya persentase error pada tes ketiga dengan menggunakan 400 user adalah 11,12%. Kemudian untuk throughputnya adalah 2,91 per detik. Ya, kawan-kawan. Oke, dan ke tes keempat ini kita ingin menggunakan 500 user untuk pengujian website beritakotamakassar.com ini. Apakah berhasil atau tidak, kita lihat. Maksud saya kita uji coba. Oke, sebelum itu kita hapus dulu, kita clear all, dan kita tambahkan di train group 500 menggunakan 500 user. Oke, kemudian kita klik start. Tuh, ya, jalan. Di sini saya mempersingkat durasi waktu videonya supaya jangan terlalu lama. Ya, di sini sudah muncul errornya pada tes yang pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, kemudian pada untuk tes yang terakhir, yaitu percobaan ke-10, tes keempat dengan menggunakan user 500 tadi itu, tadi videonya saya skip teman-teman ya, supaya tidak terlalu lama. Kemudian kita lihat berapa persentase errornya pada tes yang percobaan ke-10, tes keempat dengan menggunakan 500 user. Nah, di sini kita bisa melihat datanya. Untuk errornya adalah 13%, dan kemudian untuk throughputnya 39,3. Kita isi di tabelnya sehingga (39,3). Untuk rata-ratanya adalah 11,1% untuk tes keempat dengan menggunakan 500 user. Ya. Untuk throughputnya adalah
rata throughputnya adalah 17,0 second. Sehingga untuk kesimpulan dari tes pertama sampai ke 4, untuk errornya kita ambil adalah kemudian user 200 itu adalah 1,0% dan kemudian user 300 ini kita ambil jadi 4,6%. Kemudian untuk 400 user rata-ratanya adalah errornya adalah 11,12% dan untuk user 500 rata-ratanya adalah 11,1%. Untuk throughputnya juga sama, kita ambil yang kita ingin membuat diagramnya, teman-teman. Diagram ini kita bikin berapa persentase errornya dan berapa throughputnya. Nah, cara kita pertama adalah ingin melihat jumlah errornya, insert dari ini, dan kita tambahkan di sini berapa usernya, jadi kita pilih ini. Oke. Nah, di sini jumlah error persentasenya adalah bisa lihat. Untuk menambahkan jumlah throughputnya dengan menggunakan diagram garis ini adalah sama saja. Kita select, insert. Ya, ini adalah gambar diagram garis pada throughputnya. Kemudian jika ingin kita menambahkannya secara bersamaan, di mana ada error dan throughputnya digabung sama saja. Jika kita ingin menggabungkannya itu gampang, tinggal saja salah. Jadi kita bisa tambahkan garis throughputnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan kita tambahkan usernya. Ya, maka ini adalah hasilnya, di mana yang garis biru ini adalah errornya dan throughputnya adalah yang garis orange. Yang kita ganti. Oke, demikianlah hasil presentasi tugas 8 saya. Semoga teman-teman yang menontonnya dapat memahami dan mempraktekannya di rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.